Selanjutnya Mbah, dari Prayitno di Wonosobo. Mbah, saudara saya beberapa kali mau menikah, tapi gagal karena setelah dihitung weton, ternyata dia dan calon istrinya tidak cocok atau menurut hitungan itu jelek. Bagaimana sebaiknya? Saya tidak menyuruh Anda untuk meremehkan weton ya. Karena itu kan proses panjang berabad-abad warisan orang Jawa yang mempelajari hubungan antara momentum kelahiran ya dengan perilaku dan nasib orang. Itu juga sebenarnya ada ilmu titian yang berabad-abad. Jadi saya tidak meremehkan itu, tapi juga saya tidak menyarankan Anda untuk terikat itu seolah-olah itu adalah takdir Allah. Andaikan pun wetonnya memang tidak cocok menurut hitungan primbon Jawa, Anda bisa atasi kok. Langsung, kalau Anda langsung ke Allah kan semua bisa diatasi. Saya sama Bu Novia kan wetonnya saya kalah terus. Tapi kan urusan hidup saya kan bukan kalah menang, tapi saya berbuat baik terus meneruskan begitu aja. Jadi saya tidak meremehkan hitungan-hitungan weton dan primbon Jawa ya. Tapi saya juga tidak menganjurkan Anda untuk menuhankan itu. Ada Tuhan yang lebih tinggi, ada Allah yang sebenarnya yang bisa menentukan. Jadi Anda langsung aja kontak sama Allah untuk mengatasi itu. Udah. Sekarang dipakai ilmu penentu untuk mempelajari. Oh nek setu kliwon ki dhuwur. Mentale kuat, segala macam. Terus itu Anda pakai untuk pelajaran psikologis dan bebrayan Anda saja. Tapi tidak untuk menentukan kawin apa tidak. Gitu loh. So, kalau ngomong cocok-cocok kan tidak ada yang cocok atau semua itu cocok. Semua itu cocok. Semua itu cocok. Anda tahu es krim sekarang itu ada es krim bakar kok. Es goreng itu sudah ada. Es goreng itu sudah ada. Itu kan dunia yang lain sama sekali. Es itu sesuatu hal, gorengan itu sesuatu yang. Tapi sekarang ada es goreng kok. Gitu kan. Jadi demikian juga di bidang musik, di bidang apapun kan segala sesuatu yang tidak sinkron, selama ini tidak bisa dibayangkan akan bisa ketemu atau bekerja sama atau harmonis, ternyata bisa harmonis kan gitu. Maka menjadi genre baru. Jadi kalau Anda berjihad, Anda mencari sesuatu yang baru dan memohon kepada Allah, maka Anda justru bisa menemukan perjodohan yang harmonis dari yang orang bilang dulu-dulu itu tidak harmonis. Bisa aja. Sama dengan musik Kiai Kanjeng. Sama dengan musik. Bagaimana mungkin musik Jawa, notasi Jawa dengan watak dan nuansa Jawa bisa digabung atau diharmoniskan dengan Barat, dengan Arab, klasik segala macam. Itu namanya genre baru. Jadi jadilah manusia genre baru yang berani menerobos itu. Tapi Anda harus bertanggung jawab terhadap susah payahnya, karena jangankan weton tidak cocok, weton cocok aja gelut terus itu aja bersuami istri juga pasti bertengkar, pasti ada susah payahnya itu, apalagi weton tidak cocok kan gitu. Nah itu jadi Mas Anda punya ketahanan, istiqomah, kesabaran yang terus menerus, berani berjuang gitu ya Mas Prayitno. Selanjutnya Mbah, dari Ferdian. Mbah, mengapa ya saya sekarang di fase ranah diam? Apakah intuisi itu memang setajam ini? Padahal saya sholat masih bolong-bolong dan masih menjadi manusia kotor. Begitu pertanyaannya. Ya, manusia itu mengalami siang malam. Allah menciptakan siang dan malam bergantian, gitu. Siang malam itu tidak hanya terjadi di alam semesta, tapi juga terjadi pada dirimu, kan, gitu. Jadi setiap manusia itu mengalami pagi, mengalami siang, mengalami sore, mengalami senja, mengalami malam, mengalami dini hari, mengalami fajar, dan jadi kalau perlu Anda mengatur sendiri. Ya saya mengatur sendiri. Itu diatur sendiri. Iya. Jadi misalnya saya melebar dikit, saya pernah ketemu sama Yon Kuswoyo ya, dan saya ajak Mak Ihan di Kenduri Cinta Jakarta. Dia tanya, Cak, jam berapa itu Mak Ihan? Ya biasanya sampai jam 3 pagi. Terus Yon menjawab, loh saya tuh sejak kecil jam 10 malam udah tidur. Terus saya merespon lagi, Mbok bikin siang malam sendiri. Jadi manusia bisa menciptakan siang malam sendiri karena dia khalifatullah, dia terusannya kekuasaan Allah ya. Sehingga satu hari satu malam alam semesta bisa menjadi satu minggunya manusia, sakarep-karepmu. Artinya kue nek secara alam kue turu 6 jam, kue iso turu setengah jam. Setelah itu kamu mendapat pagi lagi bangun tidur. Setelah itu kamu mengalami malam lagi jam berikutnya, terus mengalami pagi lagi. Jadi dalam satu hari semalamnya alam semesta, Anda bisa bikin berhari-hari bermalam-malam, tergantung iramamu.
gitu. Itu urusanmu dengan dirimu dan dengan Allah. Jadi tidak ada masalah, jadi lebih produktif toh. Saya teringat Sabrang dulu juga pernah bilang kalau mood itu tidak ditunggu tapi dipetik. Iya. Sama ini jawabannya frekuensinya sama gitu. Tapi ya jangan langsung apa yang dikatakan oleh Mbah Nun ini langsung dicaplok ya Mas ya. Artinya Mbah Nun bisa mencapai itu kan juga pakai prihatin, pakai ikhtiar, pakai pengalaman hidup yang berpuluh-puluh tahun gitu. Semua orang punya pengalaman hidupnya sendiri-sendiri dan usahanya wacananya adalah Anda berhak dan bisa menciptakan putaran siang malam Anda sendiri kan. Jadi kan ada orang tidur butuh 8 jam, ada orang cukup 1 jam. Orang Makyihan kan tahu itu, kan gitu. Itu berarti siang malammu itu berbeda dengan siang malam yang alamiah di masyarakat kan gitu. Kalau di teater dulu saya pernah ingat dilatih sama Mbah Nun, saya sama Sabrang sama mendiang W.S. Rendra itu dilatih pernafasan dan power nap. Dulu saya sama Sabrangnya banget itu. Nah, mungkin itu berguna Mas. Anda latihan teater, bergaul dengan teman-teman teater mungkin akan dilatih pernafasan dan power nap. Begitu Mas Ferdian.